Selamat pagi Sobat Muardi. Nah, kita jumpa lagi ya dengan acara pagi ini Muardi Wae dengan saya, Dr. Galuh, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Nah, pastinya pada udah gak sabar nih sebenarnya nunggu-nunggu acara ini dari kemarin. Nah, Sobat Muardi, ini kan udah masuk bulan Ramadan. Jadi, saya beserta semua dari staf-staf Muardi Wae mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, ini kan kita udah masuk hari pertama bulan puasa nih. Jadi yang mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, gimana sih caranya nutrisi atau makan yang benar pas waktu di bulan puasa ini. Nah, jadi walaupun kita puasa itu harus selalu menjaga asupan nutrisinya supaya tetap cukup. Jadi jangan sampai ada zat-zat yang kekurangan karena mentang-mentang puasa jadi mungkin sekalian diet kali ya gitu. Jadi segala sesuatu serba dikecilkan. Nah, jangan kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini topiknya adalah makanan sehat yang perlu dikonsumsi selama puasa ini. Nah, karena saya itu kan juga tidak terlalu hafal tentang topik-topik seperti ini, jadi kita langsung ke ahlinya saja ya. Nah, ini di samping saya udah ada dokter spesialis gizi klinik, yaitu Dr. Amelia Augustina Ayusari, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik. Nah, sebelumnya kita salaman dulu ya dok, soalnya minal aidin sebelum mulai bulan puasa, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, ini topiknya kebetulan hari ini tuh sangat menarik nih, soalnya mumpung hari pertama bulan puasa Ramadan, langsung kita ngomongin tentang gizi. Jadi sebelum salah sampai ke 29 hari berikutnya langsung dikoreksi hari ini. Iya, Oke. dok. Iya. Dari Dokter Amel, jadi kira-kira apa sih dok asupan atau gizi yang harus dipenuhi selama kita bulan puasa ini? Ada bedanya nggak sih kalau misalnya seperti dengan hari-hari biasa dok? Iya, baik. Sebelumnya terima kasih Dokter Galuh untuk kesempatannya, juga sahabat Muardi Wae, harus selamat pagi. Ini kita berbicara tentang nutrisi selama bulan puasa. Ya. Sebelum ke nutrisinya, mungkin mau cerita sedikit apa sih yang berbeda atau perubahan apa yang terjadi pada saat kita berpuasa. Karena kalau kita tidak berpuasa kan makannya juga bisa sesuai jadwal, mau jam berapa aja bisa ya dok ya. Kalau ini kan mau nggak mau memang harus puasa 13-14 jam, mulai dari kita subuh itu sampai kemudian berbuka. Nah, otomatis kan memang sudah ada perubahan nih di dalam tubuh kita. Nah, pertama pada saat kita energi atau makanan yang dimakan. Kalau kita sedang tidak berpuasa, makanan itu, energi itu tersedia dari makanan yang kita makan. Oh iya. Ya, selalu tersedia seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya sedang berpuasa, otomatis energi yang kita gunakan untuk beraktivitas, kan ini tetap bergerak dan beraktivitasnya dok ya, lebih banyak dari energi cadangan. Ya, energi yang tersimpan di dalam hati dan otot kita. Oh, jadi intinya kalau kita biasa-biasa aja nih, kita kalau kekurangan energi langsung makan. Iya, bisa langsung makan kan lapar, bisa langsung makan gitu ya. Kalau misalnya lagi puasa kan nggak bisa, jadi akibatnya ngambilnya dari otot, dari hati, dari dan kemudian nanti ujung-ujungnya ngambil dari lemak juga. Dari lemak juga, makanya orang habis puasa biasanya banyak yang kurus ya dok ya. Meskipun ada juga loh dok yang nggak bisa turun juga. Seperti itu. Jadi pas kita sahur ini hanya bertahan untuk 3-5 jam pertama lah dok dari kita puasa. Cuma untuk energinya cuma dari sahur. Jadi, itu untuk 3 misalnya nih kayak hari ini kan kita kan imsaknya sekitar jam 4-an ya dok gitu. Misalnya kita makan jam 4. Berarti istilahnya saya ini cuma bisa bertahan sampai jam 11 energinya itu. Setelah dari itu ngambil dari cadangan gitu. Dari hati, yang tersimpan di hati, tersimpan di otot, dan tersimpan di lemak, seperti itu. Sehingga kalau kita melihat begitu, nggak boleh dok puasa itu tidak sahur. Iya. Jadi otomatis dia harus sahur. Jadi ini kata kunci yang pertama. Kemudian kalau nanti waktu pas berbuka, segera, jangan ditunda-tunda. Agar puasa kita ini tidak terlalu lama, agar tubuh kita ini tidak pakai energi cadangan juga terlalu lama. Jadi harus sahur dan kemudian harus segera berbuka. Seperti itu. Nah, terus kadang kan ada nih dok, habis dari sahur dia kan tidur dulu nih, jadi nggak aktivitas dan lain. Itu memperpanjang nggak dok masa istilahnya pemakaian dari si energi dari makanan itu? Sebenarnya kalau misalnya kita tidur seperti itu dok, memang metabolismenya atau perubahan pengaturan makanannya dan pemecahannya itu semakin melambat seperti itu dok. Tetapi memang kurang dianjurkan setelah kita
makan langsung tidur itu karena nanti pencernaannya jadi tidak optimal, penyerapan nutrisi juga jadi kurang optimal seperti itu. Jadi memang berjeda dulu, sebaiknya beraktivitas dulu ya agar nanti pencernaan, penyerapan menjadi lebih optimal. Takutnya melambat tapi kemudian penyerapannya juga jadi kurang baik. Itu kan juga tidak itu yang kita inginkan. Jadi intinya sobat-sobat Muardi wae kalau misalnya habis sahur nggak boleh langsung tidur ya. Iya. Beraktivitas dulu lah ya dok ya. Ya mungkin nggak harus sampai olahraga, minimal ya, nyiap-nyiapin ya, buat pagi, gitu. Kemudian ya apa dulu atau apa minimal 1 jam lah ya dok. Tunggu 1 jam baru kalau mau tidur boleh. Silakan. Tapi jangan habis makan langsung bobo, udah gitu aja. Seperti itu. Nah sekarang kadang bertanya, makan yang apa yang benar dok? Sahur seperti apa dok yang benar? Biar istilahnya tetap tercukupi lah nutrisi kita setidaknya selama berpuasa ini. Nah jadi yang pertama sebenarnya prinsipnya tetap harus ada makan yang lengkap ya dok ya. Makan yang lengkap itu artinya dalam piring kita itu ada makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, kemudian ada lauk pauknya, kemudian ada sayur dan buahnya seperti itu. Nah hanya saja karena kita ini biasanya makannya 3 kali, ini jadi 2 kali seperti itu. Nah kita harus memikirkan biar tercukupi itu porsi yang biasanya 3 kali ini untuk 2 kali itu gimana caranya seperti itu. Jadi kadang-kadang bisa diperbanyak di lauknya, bisa ditambah mungkin dengan susu, bisa ditambah dengan snack-snack tambahan selain makan utama seperti itu. Jadi gitu. Intinya kalau misalnya kita sahur, jadi ya jangan sampai ya ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang biasanya hidup sendirian karena malas kan akhirnya kan pada GoFood semua nih. Ya tahu sendiri kan makanan GoFood kan biasanya kan isinya cuma lauk dan nasi ya dok ya. Bener. Jadi intinya harus ada nasi, harus ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Itu, nah terus pertanyaannya dok, biasanya tuh kayak saya sendiri nih ya dok, sebenarnya nggak biasa dok kalau misalnya makan, apalagi kan sahur terlalu pagi kadang perut kita tuh nggak kuat kalau misalnya harus nyaman ya dok harus makan yang selengkap itu kan kayak full course meal gitu ya dok ya. Terus gimana dok caranya? Nah kalau misalnya, ini juga pertanyaan beberapa orang sih dok, nggak biasa makan malam-malam porsi besar begitu. Nah kalaupun misalnya memang tidak terbiasa, bisa diganti dengan pilihan lainnya. Jadi misalnya memperlakukan si nasi ini, yang penting makanan pokok. Saya nggak terbiasa nasi nih sahur, berarti diganti dengan roti misalnya dok. Diganti dengan roti, ya roti boleh roti gandum, pokoknya roti ya dok, seperti itu. Itu sebagai makanan pokoknya. Kemudian tadi harus ada lauk protein, lauk protein hewani ataupun nabati. Oh berarti kalau saya tidak terbiasa lauk pauk besar ini, berarti misalnya dengan keju, dengan susu seperti itu untuk penyerta si rotinya tadi. Kemudian sayur-sayurnya ya berarti ada selada, ada tomat seperti itu. Nah jadi mungkin bukan porsi makan nasi yang besar, tetapi lebih kepada mungkin makanan-makanannya kayak roti-roti seperti itu. Yang penting ada tadi, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, kemudian ada vitamin mineral dari sayur-sayuran yang bisa kita masukkan. Jadi nggak boleh ya sahur pakai Indomie ya dok? Ya, kalaupun mau Indomie dok, kalaupun mau mie maksudnya ya, mie apapun ya. Kan mie itu kan instan. udah trennya anak-anak kos zaman sekarang tuh dok. Kalau bisa isinya itu dok, isinya jangan hanya mie-nya saja seperti itu. Kalau bisa ditambahkan telur, ditambahkan sayur, ditambahkan apalagi kan di sana kan kita bisa nambahin telur, nambahin sayur ya, samain. Nah itu biar bisa makanan lengkap lah seperti itu. Pokoknya gizinya harus yang lengkap ya. Jadi nggak boleh dikorting-korting. Nggak boleh dikorting-korting. Karena saya tahu banget biasanya orang-orang kalau udah sahur itu pasti paling males masak, paling males ini jadi seadanya kadang. Padahal harusnya justru karena setiap keluarga, setiap orang beda-beda kondisinya ya dok ya. Ada yang memang dia tersedia bisa masak seperti itu. Ada yang memang karena mungkin sendiri cukup ya seadanya aja lah, seperti itu seadanya aja. Tapi prinsipnya adalah harus lengkap, diusahakan lengkap. Diusahakan sebisa mungkin lengkap ya. Nah tadi yang kedua, selain kita menggunakan energi cadangan, yang berpotensi pada orang puasa itu adalah dehidrasi atau kekurangan cairan dok. Jadi juga harus tercukupi nih minumnya. Tetapi nggak bisa dikejar juga pada saat sahur langsung minum 3 gelas, agak sulit juga ya dok ya. Seperti itu. Jadi memang harus dipecah-pecah. Kita tuh biasanya minum tuh 8 gelas sehari tuh dok. Berarti pas sahur misalnya 2 gelas. Nanti pas buka pertama itu 1 gelas ditambah kurma ditambah buah misalnya begitu. Kemudian nanti habis maghrib
minum lagi 1 gelas, habis tarawih minum lagi 1 gelas, kemudian kudapan segelas sampai akhirnya total 8 gelas gitu. Kalau enggak mungkin dari porsi makanannya juga mengandung air. Iya, Jadi misalnya iya. sayurnya mungkin Sayurnya seperti berkuah, sop, berkuah iya, gitu. seperti itu. Kan juga agak sedikit Iya, membantu ya dok ya iya, gitu. gitu, Dok. Oh ya Seperti sebelumnya kita ada pertanyaan dulu dok di Instagram. Siap, siap. Selamat pagi dokter, selamat menyambut hari puasa. Ya dokter, bagi saudara sebangsa kita yang menyambutnya salam sehat selalu dari Landak Ngabang Kalimantan Barat, hadir sehat selalu. Halo, Terima Kalimantan kasih Barat. ya Lucy Palusia dari Kalimantan Barat. Terus ini juga kita ada pertanyaan dari Vero Wikamia, dok, apakah benar kalau sahur tidak boleh makan makanan bersantan? Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh sih dok, ya boleh-boleh saja. Justru malah yang benar-benar kita kurangi itu makanan yang nanti dia bisa menyebabkan kita kekurangan cairan. Jadi ada tuh makanan yang mengandung zat-zat tertentu, dia sifatnya menarik air, kemudian akhirnya bisa gampang haus. Contohnya dari teh, dari kopi, makanan asin, itu dia menarik air dok. Jadi apa yang kita minum itu atau makanan yang kita makan itu dia narik air, jadi banyak buang air kecil, jadi cepat haus. Oh, jadi, padahal saya pasti harus minum kopi dok. Nah, kopi kalau bisa seperti itu, saat digeser saat berbuka seperti itu, atau kemudian jangan bertepatan dengan hampir mungkin lebih awal lah dok minum kopinya, jangan berdekatan pada saat puasa. Kalau pas berbuka nanti nggak bisa tidur. Iya, karena memang beberapa ini karena dia kandungannya tadi baik kafein ataupun kemudian taninnya ini bisa menarik air. Nah, menarik air ini akhirnya kita jadi buang air kecilnya lebih banyak. Jadi nanti yang karena kita puasanya lama tadi ya dok ya tidak bisa tersedia, potensi untuk kekurangan cairan, dehidrasinya itu lebih besar bagi mereka yang saat sahurnya ditemani dengan makanan yang terlalu asin, karena garam itu juga sifatnya menarik air dokter. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya makanan bersantan masih boleh dikonsumsi. Masih boleh. Justru malah mungkin bagus karena kan kalorinya jadi lebih tinggi ya dok. Kalorinya lebih tinggi. Hanya saja memang pada pasien-pasien tertentu kalau dia punya asam lambung atau apa itu dok, memang tidak kuat dengan makanan yang berlemak bersantan itu. Ini bikin perut dia tidak nyaman. Selagi memang sudah toleran, silakan, tidak masalah. Jadi selama dia tidak punya istilahnya penyulit atau penyakit, boleh aja sahur-sahur tuh makan santan. Yang justru harus sebaiknya dikurangi itu kayak kopi, teh. Kalau dokter tuh ngomong makanan garam, pasti orang mikirnya bingung dok. Ini langsung terus terang aja ya. Jadi nggak boleh makan ciki, ya kan? Yang asin boleh makan keripik-keripik, goreng-gorengan dikurangi, bener nggak dok? Itu kan garamnya tinggi. Nah gitu. Berarti chicken nugget nggak boleh dong dok kayak gitu. Itu kan menu paling praktis tinggal digoreng. Gimana dok? Dia sebenarnya bukan yang dominan ya. Yang penting tidak dominan asin ya dok. Gitu, ya. Tidak dominan berarti masih asin. boleh ya pemirsa ya. Buat ibu-ibu yang mager malas gerak di rumah. Terus, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Makanan yang disarankan untuk dikonsumsi saat sahur apa ya dok untuk mendukung puasa? Dari Fani Zahra. Dari Fani Zahra. Oke. Baik, terima kasih Fani Zahra. Tadi ya dok ya tetap intinya lengkap. Jadi misalnya Mbak tadi pengen nasi, ada nasi, saya contohin misalnya nanti ada tahu atau tempe, ada ikan atau telur, kemudian sayurnya misalnya tumis ya dok ya, tumis apa ya? Tumis kacang panjang ya atau sop lah silahkan ya. Kemudian tadi sudah lengkap sama nasi. Nah kemudian tadi saya bilang yang biasanya porsinya kita makan 3 kali ini jadi 2 kali, porsinya lebih banyak, jadi lebih banyak ya seperti itu. Ditambahkan juga bisa dengan ditambahin susu kalau nggak terbiasa susu, ya snack-snack apalah dok, misalnya biskuit, roti gitu seperti itu juga boleh. Kemudian jangan lupa buah-buahannya tetap dimakan. Kemudian mau ditambahin dengan apalagi biskuit yang ya untuk tambahan cemilan itu juga boleh. Prinsipnya tetap harus ada makanan lengkap tadi. Jadi intinya harus ada karbohidrat. Karbohidrat bisa nasi, bisa mie. Mungkin kalau misalnya dulu pas hari biasanya makannya 1 centong. Nah, berarti mungkin 1,5 centong. Gitu ya. Atau mungkin mie-nya biasa 1 bungkus jadi 1,5 gitu ya, Dok ya. Gitu. Terus Terus ada lagi pertanyaan lagi dari Ardian Bayua.
Dok, makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi ketika sahur atau buka puasa? Apakah makanan pedas diperbolehkan? Oke, baik. Tadi sudah sempat kita singgung ya, Dok ya. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi kita hindari seperti itu ya. Kita hindari. Tadi yang tidak boleh atau yang kita hindari makanan makanan yang ada kandungan kafein dan taninnya. Jadi kopi dan kemudian teh seperti itu. Kemudian makanan yang terlalu asin karena sifatnya menarik air. Mereka bertiga ini berpotensi menyebabkan kekurangan cairan, jadi haus kita di masa 13-14 jam itu, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan makanan pedas? Kalau makanan pedas ini selagi mereka toleran di masa-masa biasanya, ya masa-masa biasanya ini artinya di hari-hari biasanya memang it's okay, nggak masalah. Suka makan pedas gitu ya? Memang suka makan pedas, silakan diperbolehkan ya, seperti itu. Yang penting kita tahu ngukur, maksudnya memang ini nih, memang lambung kita ini kuat gitu loh. Takutnya habis perutnya diisi kosong langsung makanan pedas, malah sakit perut kan, Dok, gitu, bermasalah gastrointestinalnya. Jadi dikenali dulu. Kemudian kalau pada saat berbuka puasa, nah ini yang kadang teman-teman tuh salahnya tuh di sini, Dok. Saking sudah puasa 13-14 jam tuh langsung balas dendam itu buka itu langsung yang mulai dari kolak, kemudian segala macam langsung dimakan seperti itu. Akhirnya makan utamanya, makan yang tadi gizi kami malah lupa gitu loh. Padahal tadi kita tujuannya tetap tercukupi. Ini kebiasaan jelek orang Indonesia nih. Soalnya banyak banget takjil jualan tuh. Dan membuat orang-orang tergoda kalau pulang dari kantor. Iya. Jadi memang usahakan pertama itu waktu pas saat maghrib nih duk Allahu Akbar gitu ya, itu kita ya yang ringan dulu, minum, kemudian misalnya ada sop buah silakan, kemudian ada kurma silakan, itu dulu sholat maghrib dulu, baru prioritaskan makan besar. Jadi makanan yang itilan yang macam-macamnya itu nanti dulu setelah makan besar, biar tadi lengkap, dapat lauk pauknya, dapat vitamin mineral segala macam dari yang menu lengkap tadi. Baru kan nih masih ada waktu habis sholat tarawih, masih ada waktu seperti itu. Nah itu sambil ngobrol-ngobrol atau sambil nonton apa segala macam kan bisa sambil makan makanan yang sudah disiapkan. Yang kecil-kecil. Kalau saya lihat itu kebiasaan orang Indonesia itu malah kebalik. Iya, malahan yang buka dulu ya, Dok. Jadi biasanya buka itu pakai takjil, ya kan? Habis takjil itu sholat, terus habis itu makan takjil lagi. Nanti biasanya makan besarnya habis sholat tarawih justru. Malah kalau kemalaman, Dok. Nah itu kalau kayak gitu efeknya gimana, Dok? Efeknya itu lebih ke ini sih, Dok. Jadi kan kalau kita malam itu kan kita setelahnya akan tidur. Nah akhirnya tadi metabolisme kita kan kalau tidur tuh melambat, mencernanya, menyerapnya jadi tidak maksimal juga, Dok. Jadi yang tujuannya puasa itu diet, makannya maksimal jam berapa, Dok? Kalau diet itu kan idealnya di bawah jam 8 malam. Jadi bukan habis tarawih ya makannya ya. Kalau yang mau tujuannya kurus ya karena selama masa puasa. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin jadi gagal yang bikin gagal diet. Jadi habis tarawih makan lagi, makan besar lagi, porsi besar lagi. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Prita, Mama Fafa. Dok, anak saya kalau sahur maunya cuman makan roti tawar sama susu. Gimana tuh, Dok, kalau udah kayak gitu tuh, Dok? Ya. Mungkin memang apalagi anak ya, Dok ya. Anak itu, ibu itu tuh effortnya besar banget mulai dari bangunin. Dia mau puasa aja. Alhamdulillah udah mau puasa ya, Dok. Alhamdulillah udah mau puasa gitu ya. Ini udah disuruh, udah bangunnya aja susah, dia udah mau puasa, kita jejelin makanan yang dia nggak suka itu memang ya godaan tersendiri dan effortnya sangat tinggi buat ibu. Nah di sini ibu mungkin kalau misalnya memang benar-benar sudah mentok, tidak bisa memaksakan si anak, dia suka susu itu sudah lumayan banget, Dok. Susu itu kan memang nutrisinya lumayan ya bisa melengkapi lah ya. Tapi kan dia bertahan lama kan, Dok, maksudnya sepanjang hari karena cairan gitu kan, Dok. Benar. Terus gimana? Nah ini mungkin kalau misalnya memang tidak suka dengan sayur dan buah ya, ibunya bisa dengan kita tambahkan. Ya pertama dinasehati dulu dinasehati dulu dengan dipaksa halus dulu. Dipaksa halus. Ini kalau misalnya hanya roti sama susu kan berarti hanya dominannya dapat makanan pokok sama dapat protein, belum dapat vitamin dan mineralnya seperti meskipun seratnya di susu juga yang seratnya belum dapat. Lapar kan serat ya, Dok. Iya benar, Dok. Tadi belum saya jelaskan kenapa harus ada buah dan sayur tadi. Nah itu mungkin si anak ya kita siapkan
buah makan gitu. Kalau dia nggak mau, biar kita tetap tercukupi nutrisinya, kita tambahkan dengan multivitamin misalnya dok. Dalam sehari itu dikasih dia multivitamin, atau kan ada ya makanan-makanan atau sasetan itu yang isinya untuk mencukupi kebutuhan vitamin, mineral atau sayur dan buah. Jadi tambahan vitamin-vitamin yang tambahan vitamin-vitamin. Tapi itu kan sebenarnya nggak buat anak aja ya dok, buat kita orang buat dewasa orang juga dewasa mungkin pun, boleh juga kan dok sebenarnya gitu. Selama memang kita merasa dari makanan yang kita makan ini tidak tercukupi dok. Tapi kalau kita merasa dari makanan yang kita makan ini tercukupi, bisa memenuhi, sebenarnya belum tidak terlalu kita perlukan multivitamin tersebut seperti itu dok. Jadi kalau misalnya apa boleh buat sekali memang nutrisinya kurang mencukupi, apalagi buat anak-anak ya udah ditambahkan multivitamin saja. Ditambahkan multivitamin saja. Tapi tetap harus effort itu tetap kita. Soalnya kadang anak itu minum multivitamin juga nggak mau loh dok. Masalahnya gitu. Makan nggak. Biasanya orang anak yang nggak mau makan tuh multivitamin juga nggak mau. Biasanya. Mudah-mudahan ya dicoba dulu pokoknya. Dicoba dulu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Niken. Dok, saya Sjögren syndrome, bagaimana mensiasati supaya tidak kehausan yang sangat pada saat saum dok, baik saat sahur sampai ketemu sahur, mungkin buka kali ya maksudnya. Dan berapa kebutuhan air untuk penyintas Sjögren syndrome, dry syndrome. Nah ini ini berarti kalau dia Sjögren syndrome dengan dry syndrome ini memang potensi untuk kekurangan cairannya besar. Biasanya dok. Iya. Nah kalau orang normal itu sih kebutuhan cairannya kan 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat dia 50, kebutuhannya hariannya itu berarti 50 kali 30 1.500 sampai 2.000 mililiter per hari ya, seperti itu. Kalau dia memang tipe yang dry syndrome, meskipun belum banyak diteliti, silakan ditambahkan 500 mili, jadi kebutuhannya sehari jadi 2.500 mili atau 2,5 liter lah per hari. Jadi aktualnya pas waktu sahur minum berapa gelas dok? Nah, jadi tadi tetap tidak bisa dikejar juga di saat sahur dok. Percuma ya dok? Percuma, iya. Nanti pasti kan keluar lagi di tengah-tengah ya dok ya? Lagi seperti itu. Jadi tetap harus dipecah di setiap, mau nggak mau ini memang bangun sahur harus lebih awal untuk minum dulu seperti itu. Minum dulu lah 2 gelas. Jadi kalau berjeda gitu kan, baru makan, nanti baru minum lagi 2 gelas. Tidaknya 4-5 gelas di waktu pas sahur itu dok. Tetapi bukan langsung. Jadi memang harus lebih awal nih bangun sahurnya. Misalnya beliau menyiapkan gitu, ini minum dulu sambil menyiapkan gitu kan, biar turun dulu nanti ke kandung kemih gitu. Baru bisa makan, kemudian nanti habis makan mendekati waktu subuh minum lagi, bisa sampai 4 gelas kita dapatkan. Tapi prinsipnya harus terpenuhi 2,5 liter tadi kalau beratnya 50 kg loh ya dok. Kalau misalnya lebih berat berarti kebutuhannya pasti lebih banyak, tinggi. 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan. Berarti tinggal dikalikan dengan berat beliau seperti itu. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi, ini kayaknya topiknya menarik dok, banyak banget yang nanya. Belum selesai materinya udah makanya. Iya, dari Danang, selamat pagi dokter, saya dari Solo dok. Nah selamat pagi yang dari Solo ya dok, mau tanya alangkah baiknya pas buka puasa yang terlebih dahulu dimakan langsung nasi apa makan kurma dulu, terus minumnya es buah langsung boleh enggak dok? Tadi udah sempat kita bahas ya dok. Jadi prinsipnya pakai porsi yang kecil dulu atau makanan kecil dulu, kudapan dulu. Tadi ya boleh dengan kurma sama sop buah. Stop di situ, jangan nambah-nambah yang lain. Kemudian sholat maghrib dulu, baru kemudian makan besar ya, seperti itu. Jadi memang pakai snack dulu. Jadi tetap pakai, tadi kan ada kurma. Nah, nasinya nanti setelah sholat maghrib saja, biar kita tetap bisa beribadah dulu. Karena nanti kalau misalnya kita makan besar dulu, biasanya juga kekenyangan, ibadahnya juga jadi malas-malasan juga. Jadi kan habis perut kan kosong ya dok seharian. Dilatih dulu dengan makanan yang kecil. Sebenarnya makanannya nggak harus kurma, nggak harus es buah, apa aja sebenarnya boleh. Apa aja boleh. Yang penting isinya terisi dulu. Yang penting terisi dulu, latihan dulu, dibiasakan dulu, terus disarankan memang sholat dulu. Karena kalau sudah terlanjur makan besar, perutnya itu kan biasanya sudah terlanjur penuh. Sudah terlanjur penuh. Nah, kemudian akhirnya jadi ini dok, jadi malas. Jadi malas. Terus bayangin aja misalnya sujud atau ini dengan posisi perut kayak gitu, itu kan nggak enak ya dok. Jadi memang ini sarannya loh ya. Tapi kalau misalnya mau dilawan ya monggo. Kalau mau langsung makan, ini sarannya. Sarannya seperti ini gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi dok. Pagi dok, kalau puasa gini malah bingung menu dok. Kebanyakan kalau sahur malah jarang pakai sayur kuah. Nah kan bener. Karena repot juga buat dia dok ya. Sama juga karena porsi kalau
kuah itu kan mikirnya dia porsi besar seperti itu, atau kemudian itu seperti makanan yang ya kalau malam-malam kayaknya kurang pas lah kalau misalnya dia masih subuh-subuh seperti itu. Jadi ya sayurnya tidak harus sayur berkuah sih ya dok ya, ditumis pun nggak masalah seperti itu. Atau sayurnya itu hanya yang penting sayurnya direbus, dicocol sama sambal, kalau kuat itu juga nggak masalah. Jadi tidak harus sayurnya diolah dengan sayur berkuah, jadi sop atau bening, tidak harus seperti itu. Jadi kalau maksudnya dokter Amel itu sayurnya sebenarnya bahkan nggak harus sayur yang dimasak. Iya. Sayur mentah pun boleh, yang penting ada sayurnya. Yang penting ada sayurnya. Jadi kan tergantung dari rumah tangganya masing-masing ya, kemampuan masaknya juga gimana. Masaknya gimana seperti itu. Gitu. Atau sudah masak dulu sebelum sahur iya, gitu. Seperti itu. Mungkin habis tarawih udah masak dulu. Jadi kan nanti pas waktu sahurnya tinggal dipanasin ya gitu. Kalau misalnya jarang makan sayur kuah, bisa nggak nambah multivitamin untuk serat aja dok? Ada sih dok, boleh. Nah, ya, boleh ya, jadi nggak masalah ya. Gak masalah. Jadi kan memang sebenarnya yang penting kebutuhan serat kita terpenuhi ya dok. Iya. Nah ini juga kenapa kemudian kita harus mengonsumsi makanan serat ya pada saat sahur itu. Jadi memang sifat serat ini bulky dok. Jadi dia nanti memenuhi lambung seperti itu. Kemudian dia ini dicernanya itu agak lebih lama, memang tahan di lambung, dicernanya agak lebih lama, sehingga dilepasnya itu juga agak lebih lama. Harapannya karena dia lama di lambung, lama dicerna, sifatnya kan slow release, itu bisa dipakainya itu bertahap pada saat kita beraktivitas ini. Pada saat beraktivitas hariannya yang biasanya 3-4 jam sudah habis energinya, karena dia itu dipecahnya atau kemudian bertahannya lama di lambung itu bisa agak lebih lama lah, kayak orang jalan, kayak orang lari maraton itu lebih lama dibanding dia kalau dia lari cepat seperti itu. Kalau dokternya ngomong gitu nanti orang sahur pakainya salad dok. Jangan dibilangin gitu, bilang aja pokoknya harus ada membantu. Iya, tetap harus ada. Ya, tetap kalau kayak gini orang yang mau diet nanti sahurnya makannya salad doang ini. Nggak boleh. Diet juga tetap harus seimbang, harus ada makanan pokoknya, tetap harus ada lauk hewan, lauk hewan dan lauk tumbuhannya. Tetap itu harus diutamakan. Kecukupan dan kelengkapan itu harus kita utamakan seperti itu. Pokoknya kalau dari dokter gizinya bilang harus ada nasi, harus ada lauk pauk, harus ada sayur, nggak boleh ada yang kurang. Iya gitu. Benar. Jangan sampai puasa malah sakit dok, jangan seperti itu. Ya udah, ini ada pertanyaan lagi dari Ambarwati. Selamat pagi dokter, ini saya dari Bogor mau tanya, kalau puasa sedang menyusui bagaimana agar anak tetap terpenuhi kebutuhannya? Ya, terima kasih nih Mbak Ambar. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau ibu-ibu yang menyusui ini memang harus dibedakan dulu, dia menyusuinya masih eksklusif atau dia sudah MPASI. Iya, sudah MPASI. Ya, kalau sudah MPASI memang agak lebih enak lebih ringan ya dok ya. Jadi anak ini kalaupun tidak tercukupi dari bundanya bisa dikejar dari makanan pendampingnya. Nah, tapi buat mereka-mereka yang masih full ASI atau ASI eksklusif, ini emang penyikapannya pertama kita kuat nggak, artinya bunda ini kan salah satu yang mendapatkan kemudahan kalau dalam agama, dalam Islam kan kemudahan untuk tidak berpuasa seperti itu. Nah, selagi misalnya memang kita melihat saya kuat, artinya produksi ASI juga masih baik seperti itu kan. Produksi ASI itu bisa diukur ya dok ya, bisa dilihat. Oh iya nih dengan saya puasa bertambah atau berkurang, kualitasnya gimana. Nah itu bunda bisa tetap berpuasa tentunya. Nah gimana biar puasanya tetap bisa tercukupi nutrisinya buat si bayi dengan saat kondisi menyusui. Yang jelas memang porsi makan akan berbeda dengan porsi ibunda atau bunda yang tidak menyusui. Mereka yang menyusui ini butuh tambahan 300 kalori dan butuh tambahan 20 gram protein dari orang normal biasa yang tidak menyusui. Jadi otomatis porsi lauknya atau ditambah dengan susu, setidaknya sehari itu sudah harus nambah 300 kalori dari porsi biasanya. Sebenarnya kan nambah 1 kotak susu aja udah cukup ya dok? Tapi dilihat dulu dok, ada yang cuma hanya 120 kalori, 180 kalori satu kotak tergantung susu jenis itu. Susunya ya? Iya, tergantung jenis susunya. Jadi nanti pinter-pinternya bunda ngelihat, oh ini susu di belakangnya cuma 150 kalori, berarti ditambah lagi misalnya dengan 1 bungkus roti. Itu biar bisa 300 kalori. Ya berarti mungkin sama seperti yang tadi dok, jadi mungkin bangunnya lebih tinggi, lebih awal. Jadi dicicil dulu makannya. Nyeneknya juga sering-sering dok. Kita ini kan cuma bisa ngejar nyenek itu paling waktu pas di maghrib sampai ke habis taraweh itu. Iya, habis taraweh itu juga sering nyenek seperti itu. Sama kemudian cairannya butuh tambahan
2 gelas lagi dari standarnya orang yang normal ya. Ya berarti itu bangunnya lebih cepat, nggak apa-apa siang-siang taking a nap. Iya, betul. Sama isi makanannya kalau bisa memang dia booster ASI. Jadi misalnya daunnya daun katu, kemudian soy kedelai atau daun apa kelor apa segala macam. Itu kalau ibu yang menyusui pasti lebih tahu lah. Iyalah lebih tahu seperti itu. Ini. Isinya dari isi makanannya memang yang dia booster ASI seperti itu. Itu juga membantu. Pokoknya prinsipnya jangan sampai puasa terus malah produksi ASI-nya berkurang. Intinya sih seperti itu. Kan Bunda bisa melihat ya, itu kan sesuatu yang bisa dilihat terukur seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan itu ya. Benar. Kemudian ini juga ada pertanyaan di Facebook dari Tania Ambar Arum. Dok, apakah benar nutrisi selama puasa boleh dipenuhi di malam hari? Apakah itu bisa mengganggu program diet yang biasanya tidak makan di malam hari? Oh, tadi kita udah bahas ini, Dok. Baru aja tadi dibahas ya. Iya, jadi memang salah satu kegagalan program diet pada saat puasa itu tadi, Dok, jadwal yang tidak pas tadi. Jadwal tidak pas, porsinya juga tidak pas. Makanya tadi tetap saya kalau misalnya ada ini pasien saya ini misalnya, Dok, memang dia biasanya diet sama saya seperti itu, kemudian dia nanti mau puasa, menunya berubah nggak, Dok? Ya menunya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menu yang dia pada saat diet seperti itu. Tetapi tadi pada saat dia sahur, sebisa mungkin memang dia harus sahur. Menunya seperti apa? Menunya tadi kita udah bilang. Kalau diet menunya naik, kalorinya juga lebih naik nggak, Dok? Kalau tetap diet, sama seperti tetap biasa? sama. Menunya tetap sama. Pada saat puasa itu menunya tetap sama, Dok. Kan kalau orang nggak diet, kata dokter menunya kalorinya ditambahin sedikit. Nah, kalau misalnya diet, kalau orang diet menunya ya tetap menunya sesuai program diet dia, Dok. Misalnya biasanya dia 1.200 kalori atau 1.300 kalori, berarti pas puasa ini ya tetap 1.300 kalori seperti itu. Tinggal dibagi dua aja. Dibagi dua, dikejarnya itu apa namanya? Nah, biasanya porsi besarnya atau kemudian misalnya 1.200 mau kita bagi ya, Dok ya. Memang porsi besarnya ditumpuknya pada saat sahur. Oh gitu. Iya. Justru makan banyaknya pas sahur. Makan banyaknya pas sahur. Nah, waktu pas yang di maghrib, makanya pas sahur pokoknya jangan tidur ya, Dok. Jangan tidur. Makanya nggak boleh itu sahur. Apalagi kalau diet, kalau lagi program diet habis sahur tidur berarti nggak boleh itu. Tantangan itu nggak boleh. Malah pakai olahraga aja. Iya, benar. Cuma memang olahraga pada saat puasa ini juga tidak boleh olahraga berat ya, Dok ya. Jamnya pun juga harus diperhatikan. Boleh nanti habis sahur atau malah mendekati berbuka, Dok. Karena itu kalau bukan udah lemes-lemesnya banget ya, Dok. Udah lemes-lemesnya banget, tetapi langsung tersedia, Dok. Misalnya kita sudah haus itu langsung kemudian kita bisa minum atau bisa makan karena sudah mendekati waktu berbuka seperti itu. Jadi kalau misalnya pada saat puasa diet, ya otomatis porsi kalorinya sama dengan dia diet. Nah di malam hari itu jangan dikejar, justru malah dikejarnya pas sahur ya, Dok ya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan porsi besar pada saat berbuka, tapi porsi besar pada saat sahurnya. Nah pada saat berbukanya itu porsinya porsi-porsi kecil, maksudnya makanan pokoknya juga biasanya kan kalau diet makanan pokoknya sudah dikurangi, kemudian makanan lauknya itu dikurangi gitu, sama snack-snacknya nanti dipilih snack-snack sehat mulai dari buah-buahan, gandum, roti, biskuit gandum seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya sedang berdiet itu jumlah kalorinya tetap sama seperti diet, hanya dibagi dua, yang paling banyak akan dimakan pada saat sahur. Sisanya setelah berbuka dicicil pelan-pelan. Dengan syarat pokoknya tiap kali habis makan nggak boleh langsung tidur. Iya, benar. Olahraga juga tetap harus dikerjakan. Tetap harus dikerjakan. Gitu. Tinggal pilih waktunya, kuatnya di yang mana nih. Kuat setelah habis habis sahur atau sebelum berbuka seperti itu. Terus ya itu tadi jangan terlalu malam makannya ya, Dok ya. Jangan terlalu malam, sama jenis olahraganya nggak usah yang berat-berat. Kalau biasanya berat, ini olahraganya yang ringan, entah jalan, entah kemudian stretching, yoga gitu-gitu, Dok. Workout. Jadi jangan juga menggunakan olahraga yang. Tapi kalau misalnya setelah kita buka nih, Dok, misalnya setelah tarawih terus nge-gym gitu boleh nggak? Boleh. Oh boleh ya, nggak masalah ya, Dok ya? Nggak masalah. Jadi olahraga beratnya setelah buka itu boleh ya, Dok? Boleh. Nah, biasanya ini kan lapar nih, Dok, abis olahraga gitu. Nah, itu disiapin makanannya itu bukan makanan porsi besar, tapi kemudian tadi porsi-porsi kecil, makanan kemudian porsi orang diet porsinya saat kita diet tadi gitu. Setelah nge-gym yang olahraga berat itu ya, Dok. Nah, ini ada pertanyaan di Instagram udah banyak, Dok. Ini kita jawab rangkum-rangkum aja ya, Dok ya. Kita rangkum-rangkum. Jadi ya teman-teman, senang sekali nih banyak yang coba bertanya. Yang pertama dari Green Star Line, Dok, saat buka puasa minum yang hangat atau dingin?
boleh minum yang dingin atau minum yang hangat. Terus langsung saya ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Dari Mary Grace, dok boleh dong bagi tips berpuasa untuk penderita MAH supaya puasa tetap lancar. Dan yang ke bawah untuk penderita diabetes. Langsung dijawab aja dok ini dok. Ini kan tentang penyakit-penyakit nih dok. Yang pertama tentang minum dulu, air hangat dan dingin. Iya. Jadi kalau habis buka mau dingin mau hangat, memang kalau saya sih menganjurkannya tergantung kebiasaan seseorang ini ya, kebiasaan dia. Kalau dia biasa minum dingin silakan Kalau kebiasaan minum hangat ya minum hangat. Minum biasa tidak dingin tidak panas jadi tidak ada larangan, tidak ada masalah. Tergantung kebiasaan seseorang. Yang penting tadi jangan langsung banyak-banyak bikin perut kita kembung, bikin perut kita jadi tidak mau makan atau jadi malas makan setelahnya. Jadi prinsipnya mereka biasa hangat ya hangat, mereka biasa dingin ya boleh dingin. Karena kan perutnya udah membiasakan dengan kondisi itu ya dok terbiasa seperti gitu. itu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya pengen yang anget ya anget-anget. Kalau yang biasanya dingin gitu ya nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada. Terus ini kita ngomongin tentang penyakit dan puasa nih dok. Tadi ada yang MAH sama diabetes. Terus gimana itu dok? Memang pada kondisi-kondisi ini akan berbeda perlakuannya dok. Saya ngomong ke teman-teman yang punya MAH dulu saja. Kalau teman-teman yang punya MAH ini kan memang dia terbiasa makannya harus terjadwal ya dok ya. Harus on time dok. Harus on time. Kemudian dia berpuasa, ini otomatis kan makannya jadi tidak sesuai jadwal. Jadi 14 jam puasa. Tetapi ternyata ada juga dok penelitian yang menyebutkan kalau puasa mereka juga karena di sini puasa itu makannya teratur, mereka juga tidak kambuh mahnya. Ada peneliti itu malah di UI waktu itu dok pernah ada dikelompokkan orang yang punya GERD dengan tidak GERD, kemudian dia puasa dan tidak puasa, ternyata outcome yang puasa punya GERD ini tetap baik seperti itu. Asal tadi dia tidak puasanya diakhirkan, jadi dekat dengan jadwal subuh, jadi biar tidak terlalu lama puasa. Maksudnya sahurnya dok? Sahurnya, maaf ya. Jadi sahurnya dekat-dekat imsak gitu ya? Imsak, seperti itu, bukanya juga segera, sama isi makanannya ini juga dipilih-pilih. Artinya pada saat sahur kurangi makanan yang pedas, kurangi makanan yang tinggi lemak dan makanan yang bersoda, kemudian makanan yang ada fermentasi alkoholnya, karena itu nanti merangsang lambung. Merangsang asam lambung ya dok ya. Jadi GERD malah, jadi kembung gitu. Jadi pilih juga saat menu sahurnya. Nah pada saat menu berbuka juga sama, kalau bisa juga jangan pakai makanan yang merangsang asam lambungnya juga. Gitu. Kalaupun dia pengen tadi makanan yang berlemak ya untuk icip-icip saja lah dok, bukan kemudian banyak-banyak atau kemudian porsinya besar, tidak. Terus pertanyaannya kalau orang yang sakit mah perlu tambahan obat-obat yang anti MAH itu nggak dok? Untuk kalau orang puasa? Ini tetap harus bertanya dulu sama dokternya. Biasanya memang tidak boleh dilepas ya dok ya. Kalau misalnya memang tetap harus mengonsumsi ya tetap dikonsumsi. Atau enggak kayak buat sekedar jaga-jaga aja gitu dok? Entah pada saat di sahur atau pada saat diberbuka. Nanti tetap harus konsultasi kapan waktu yang tepat untuk dia mengonsumsi seperti itu. Nah kalau yang diabetes, diabetes ini kita kan mesti mengerti dia kecenderungan untuk hiperglikeminya mudah, tapi untuk hipoglikemi juga mudah kan pasien-pasien yang diabetes ini. Nah cobaannya teman-teman yang punya diabetes ini memang saat puasa dia untuk hipoglikeminya gampang banget dok, lebih tinggi. Jadi pertama harus tanya dulu ke dokter yang merawatnya, saya ini termasuk kategori yang kalau puasa oke atau tidak, artinya memang potensi untuk hipoglikeminya besar atau tidak itu. Jadi kan biasanya dokter itu sudah ngiteni pasiennya ya dok sudah mengenali pasiennya. Ya bonggo bu, dicoba saja, dikenali saja. Nah itu silahkan seperti itu. Nah kemudian sekarang di menu. Nah kalau bisa menu yang dimakan oleh teman-teman yang punya diabetes ini adalah menu yang tadi saya bilang sifatnya slow release tadi dok. Contohnya apa nih dok slow release tuh? Kalau misalnya tadi kan yang tinggi serat ya dok ya, berarti di makanan pokoknya pun kita pilih yang tinggi serat. Dari mana? Dari beras merah, dari oatmeal, kemudian dari beras hitam, dari nasi jagung. Nah makanan jadi makanan khasnya orang gula itulah ya dok, orang diabetes itulah ya dok. Nggak boleh diganti seperti itu. Kemudian lauk pauk tetap, sayur buah juga tetap seperti itu, sama nanti ditambahkan susu pasien yang punya susu pasien diabetes kan ada susunya ya dok ya, susu khusus itu juga boleh. Jadi makanannya harus pilih makanan yang
sifatnya itu slow release tadi atau karbohidrat kompleks lah istilah kita kalau untuk karbohidratnya. Sama yang tinggi serat tadi dari buah dan sayur otomatis tetap harus tercukupi. Bukan berarti lauk pauknya juga nggak dimakan ya. Jadi lauk pauknya tetap diberikan, tapi karbohidratnya dipilih yang karbohidrat kompleks. Iya, gitu. tadi contohnya gitu. Biar lebih lama dipecahnya dan lebih bertahan lama lah, nggak gampang hipoglikemia tadi, Dok. Terus itu. Mungkin ada baiknya juga kalau buat penderita gula sebelum puasa dia kontrol dulu justru ke dokternya. Kontrol dulu. Tanya dulu. Mungkin gitu. Obatnya kan ada ya, Dok, yang bisa diganti supaya nggak bisa diganti biar entah mungkin hanya jadi satu kali atau digeser pada saat berbuka misalnya begitu ya, Dok. Biasanya kan mereka udah hafal tuh kalau pasiennya yang sering kontrol gitu. Terus juga tambahannya kalau misalnya sudah mulai ada tanda-tanda hipoglikemi pada saat puasa, ya apa boleh buat. Biar mengenali. Jadi biasanya dokter nanti akan memberikan saran nanti tolong kenali tanda-tanda ini seperti itu. Kalau misalnya tanda-tanda ini memang ditemukan sama beliau dan beliau ya istilahnya udah nggak kuat lagi ya lebih baik lebih baik berbuka dibatalkan dulu karena kan orang yang sakit itu juga salah satu yang dapat kemudahan tadi kan ya, Dok, ya seperti itu gitu. Kan kita sudah mencoba kan ya, Dok, sudah ikhtiar sudah mencoba gitu. Oke, itu. Dok, kita ada pertanyaan lagi nih, Dok. Nah, pertanyaannya sebenarnya kayaknya tadi udah dibahas nih, Dok, salah satunya. Dok, putra keduaku susah makan, dia sukanya mie instan, gimana ya, Dok? Nah, ini kayaknya tadi kita udah ngomong tentang masalah mie instan nih, Indomie ini. Indomie, super mie, sekarang ada Lemonilo, macam-macam ini, jadi promosi mie. Iya, jadi kalau misalnya sebenarnya juga tidak boleh setiap hari ya, Dok, ya. Harus juga dinasehatin lah ini mie instan, karena biar bagaimanapun mie instan ini tetap pengolahannya kan dia pakai pengawet, kemudian dia disimpan seperti itu. Nah, jadi juga kita tidak ingin si anak ini terbiasa selama puasa mie terus kan juga kasihan. Jadi soalnya nanti kasihan demi anaknya mau sahur dikasih Indomie, nanti setelah puasa tetap makannya Indomie terus setiap hari. Jadi mie terus seperti itu kan juga kurang sehat. Jadi memang si ibu mungkin punya metode-metode memotivasi. Kalau anak saya di rumah itu sampai memang sebelum puasa itu kita bikin kesepakatan. Nanti kalau puasanya full, kemudian dikasih apa gitu. Ini mungkin bisa juga diuji coba. Nah, ini boleh hari ini mie instan, tapi kalau besok misalnya kita ganti, mama kasih reward nih gitu kan jadi lebih ini ya. Jadi reward and punishment ini. Iya, reward dan punishment itu juga untuk kesehatan anak kok. Kadang kan si ibu itu nggak tega biar biar anaknya ya tenang, tapi kita nggak mikirin jangan hanya jangka pendek, jangka panjangnya kan juga harus kita pikirkan buat jadi jangan mikirin cuma pas puasanya aja ya, Dok. Ini kan karena bagaimanapun juga kan kalau Indomie tiap hari kan nggak bagus gitu. Seperti itu. Oke, ini kita pertanyaan lagi dari Andrix. Wah, ini siapa dulu, Dok? Ini soalnya kayaknya fansnya Dokter Amel ini. Oke, tanya dong, Dok, mulai umur kapan anak bisa diberikan multivitamin? Anak saya umur 9 bulan, udah susah makan, otomatis kalau malam sering rewel, minta main terus. Gimana nih, Dok, usia 9 bulan? Iya, kalau untuk multivitamin sebenarnya mulai dari 3 bulan pun sudah ada sih, Dok, multivitamin. Jadi sesuai usia berarti? Sesuai usia, tapi memang multivitaminnya disesuaikan dengan usianya, seperti itu. Ada beberapa merek, maksudnya ada yang memfasilitasi inilah sesuai dengan usia. Hanya saja tinggal kita pikirkan apa ya kebutuhan multivitamin untuk anak ini seperti itu. Misalnya kita merasa anak ini makannya kurangnya kayaknya memang vitamin mineralnya kurang seperti itu. Nah, itu yang kita tambahkan. Kayaknya anak ini kurang proteinnya atau kemudian kurang nutrisi tertentu. Nah, itu yang kita berikan. Jadi misalnya nggak mau makan buah, jadi dikasihnya multivitamin yang ada vitaminnya, seperti itu. Jadi nggak mau makan sayur, kasihnya yang ada seratnya, seperti gitu, itu, Dok. Mineralnya seperti itu. Jadi memang harus dipilah-pilah juga, nggak semua kita berikan. Jadi kita harus mengetahui dulu anak-anak ini kira-kira dari makanannya itu yang kurang apanya ya gitu. Nah, itu yang kemudian digantikan dengan multivitamin tadi seperti itu. Nah, kalau misalnya mau makan tapi porsinya sedikit gimana, Dok? Maksudnya kayak dikit-dikit tapi mau gitu. Kalau dikit-dikit atau
kalau dikit-dikit masih mau, selagi memang memenuhi kebutuhan si anak, sebenarnya nggak apa-apa sih dok. Makanya pada anak itu sebenarnya ada penghitungannya sendiri kalorinya. Jadi misalnya nih anak usia 7 bulan itu kan biasanya dia butuh sekitar 100 sampai 110 kalori per kilogram berat badan misalnya begitu. Nah ini misalnya dia si anak ini butuhnya sehari 700 kalori misalnya begitu ya si bayi ini. Nah dari yang sedikit-sedikit itu tadi 700 kalori itu terpenuhi nggak ya? Ya kalau misalnya memang terpenuhi, it's okay, persering saja, nggak usah nambah multivitamin gitu. Jadi prinsipnya yang penting masuk, mau itu dikasihnya sedikit-sedikit, sering nggak masalah. Kalau anak itu mungkin lebih milihnya sedikit-sedikit tapi sering, tapi itu kan susah pas bulan puasa dok. Gimana tuh kalau kayak gitu? Iya, kalau yang bayi kan memang belum disuruh suruh puasa ya dok ya. Tapi kalau misalnya anak yang sudah 7 tahun lah misalnya begitu, 6 tahun kita latih untuk berpuasa. Nah ini tadi seperti saya bilang, biasanya itu memang si bunda harus bikin kesepakatan dulu nih di awal dengan si kesepakatan hitam di atas putih ini. Hitam di atas putih gitu loh. Pokoknya kalau nggak mau makan nggak dapet. Nggak dapet gitu. Ya gitu. Sambil mungkin juga anak-anak itu kadang termotivasi kalau dia punya temen gitu dok, atau yang misalnya puasa juga yang puasa juga gitu loh. Bunda bisa lah berkreasi menghubungi temennya misalnya begitu. Mungkin ini WA-an sebelum pas sahur gitu, pas video call gitu sama saudara sepupunya atau jadi bisa saling termotivasi. Bunda jadi bisa bilang tuh loh kakak sepupumu atau misalnya ini temanmu makan gitu. Itu juga bisa sebagai salah satu cara biar dia mau makan sesuai ini sesuai dengan nutrisinya lah ya dok, seperti sesuai itu. asupan gizinya. Dan kalau dia masih suka susu memang sebaiknya dikejar juga, ditambah dari juga dengan susu juga dok, itu seperti itu. Jadi kalau dari anak nih saya ambil kesimpulan lebih penting tuh motivasi dari bundanya ya dok, berarti motivasi ya dok. dari bundanya sama dukungan lingkungan sekitarnya sebenarnya dok. Iya, gitu. Jadi memang bundanya yang harus super power nih, harus bisa pinter-pinter buat ini. Ya gitu, terus habis ini kayaknya udah yang bertanya sudah ini ya dok ya, sudah. Oh itu ada satu lagi dok dari Novi Indri. Selamat pagi dokter, izin bertanya bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi untuk anak yang berpuasa. Nah ini kan tadi udah dibahas ya dok. Adakah perbedaan dengan orang dewasa? Tetap ada dok, karena kan kalau kebutuhan nutrisi itu kan tergantung berat badan, tinggi badan, usia, kemudian jenis kelamin. Jadi kebutuhan nutrisi anak dengan orang dewasa akan berbeda seperti itu. Nah hanya saja memang di sini porsinya kan, berarti kan porsi si anak akan berbeda dengan porsi si orang dewasa. Tinggal nanti si ibu yang menyesuaikan. Kalau anak ini biasanya kita biasanya melihat makanan hariannya si anak. Kalau makanan hariannya memang dia terbiasa porsi makan nasinya misalnya 1 centong nasi misalnya begitu. Biasanya kalau anak kan dikit-dikit tapi sering. Seringnya snack soalnya kan dok. Iya, seringnya ya otomatis memang pada saat sahurnya setidaknya udah gitu bangunnya susah lagi dok. Setidaknya minimalnya itu terpenuhi. Minimalnya terpenuhi itu misalnya tadi lengkap ya dok ya, ada karbohidratnya, ada protein, kemudian vitamin mineral itu terpenuhi, sama bisanya ditambah dengan susu. Nah nanti dikejarnya memang pada saat berbuka, snack dia yang dia sukai segala macam itu tuh silahkan bahkan yang asin-asin tuh mungkin boleh tapi setelah buka puasa ya dok ya. Jadi itu monggo dikejarnya pada saat berbuka puasa. Apa enggak rewardnya di situ? Jadi pas sahur dikasih tahu kalau kamu makan ini nanti bukanya dibeliin apa? Bukanya dikasih semua yang kamu suka misalnya begitu. Boleh dikejarnya di situ. Tapi waktu pas saat sahur yang ini dulu ya gitu loh. Tahan seperti itu juga bisa. Jadi biar anaknya juga lebih happy, semangat. Happy jalanin puasanya gitu. Iya dok. Ada dorongannya lah ya dok. Iya gitu. Benar seperti nah itu. Terus tahu saya kalau anak itu kan sebenarnya kebutuhan cairannya lebih besar ya dok. Terus gimana tuh dok? Maksudnya menanggulangi supaya dia nggak gampang haus sahurnya itu harus gimana atau gimana gitu dok? Jadi kalau kebutuhan cairannya si anak ini sebenarnya bukan makin besar ya dok, tapi memang jumlah cairan antara anak dewasa sama orang tua itu memang mereka lebih besar seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhan cairannya ini tergantung usia, tergantung usia. Kalau anaknya di bawah 5 tahun, 6 tahun dia hanya butuh 6 gelas yang 250 ml itu. Tapi kalau sudah 6 sampai 12 tahun itu dia butuhnya 7 gelas. 7 gelasnya 250 ml. Kalau di atas 12 tahun penghitungannya sama seperti orang dewasa seperti itu. Nah, sehingga ini minumnya gimana ya dok ya buat si anak? Nah, minumnya kan mereka kadang agak susah ya dok agak susah. Karena lambungnya kan kecil kan dok, jadi diminum banyak tuh nggak kuat. Benar. Gitu. Jadi memang akhirnya pada saat sahur ini ya kita kasih
semampunya ya dok gitu. ya, dia bisanya sebagaimana ya setidaknya tetap harus tetap ada yang masuk. Tetap ada yang masuk segelas 2 gelas. Nanti pada saat berbuka itu entah disiapin tumbler gitu ya. Jadi pada saat dia masih mainan HP apa segala macam itu tuh disuruh minum, kita ingetin, minum nak seperti itu diingatkan seperti itu. Jadi ini untukmu gitu. Jadi nanti sampai menjelang tidur ini harus habis ya, misalnya kita gitu. jatah begitu. Itu juga akan bikin dia, oh bunda memotivasiku tuh harus habis. Bisa sebagai salah satu kesepakatan juga, ini salah satu yang harus kamu habiskan, itu juga bisa seperti itu dok. Gitu. Nah ini nggak kerasa ya dok, waktunya tuh udah kurang dari 10 menit, saking asiknya kita ngomong. Terus habis itu juga Sobat Muardi WAY-nya juga antusias sekali, jadi mungkin kita masih bisa jawab sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi, terus habis itu kita tutup acaranya. Nah ini kebetulan ada pertanyaan dari ini tadi yang tentang Sjögren's syndrome, apakah kebutuhan cairan saya ini termasuk yang terkandung dalam buah dan sayur, kemudian dalam masa tidur dari setelah berbuka menuju sahur bisa dikejar dengan minum dalam jam-jam pasca berbuka menuju sahur. Kemudian dry syndrome di mata saya, apa bisa menggunakan air wudhu dok? Nah, itu oke. Baik, ini tadi masih tentang Sjögren's syndrome, tapi yang dry tadi ya, dry syndrome. Kebutuhan cairannya apakah sama tadi ya seperti itu? Nah, memang kebutuhan cairannya sebaiknya kita tambahkan dari standar yang biasanya. Tadi kan kita sebutkan 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan, kita tambahkan 500 ml lagi dok ya, seperti itu. Nah, jadi tergantung berat badannya si Mbak nih kebutuhan cairannya. Tadi kan kita ambil perumpamaan, misalnya 50 kg, jadi kemungkinan sekitar 2.500. 2.500 tadi ya. Nah, misalnya itu. pas puasa. Misalnya pada saat puasa, tadi pertanyaannya apakah hanya tercukupi dari buah dan sayur? Memang tidak bisa, hitungannya tetap harus dari minum yang kita minum sih dok. Jadi nggak masuk hitungan lah ya buah dan sayur itu tidak masuk hitungan. Itu lebih nanti cairan yang dihasilkan sana itu termasuk dalam serat dan yang lain-lainnya. Jadi kita tidak bisa menghitung dia sebagai kebutuhan cairan. Jadi 2.500 tuh pure minuman air biasa gitu. Itu air apa aja boleh kan ya dok sebenarnya? Sebenarnya fokusnya di air putih sih dok. Jadi kalau misalnya ada kopi, daun teh tidak boleh masuk dalam hitungan. Jadi tetap nggak masuk, harus air putih ya dok. Tetap harus air putih seperti itu. Nah kemudian tadi juga ditanya apakah kalau pada sahur kan tidak mungkin banyak-banyak, apakah kita kejar pada saat setelah berbuka menuju sahur? Iya, kita kejar pada saat itu dok. Minum-minumnya itu kekurangan tadi kita kejar yang sisanya saat, sebisanya itu kan dok. Pokoknya itu. dalam 1 hari tetap 2,5 sampai tadi dia bilang juga 3 liter per hari. Seperti itu. Nah kemudian tadi terkait dengan air wudhu bisa ke maksudnya air dry ice. Sebenarnya kalau efek secara langsungnya belum banyak yang meneliti juga ya, seperti itu. Apakah memang efeknya benar akan bisa membantu untuk yang dry ice-nya membantu untuk dry ice-nya, tapi bisa dicoba ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang akan kita lakukan terus-menerus ya dok ya. Namanya kita sholat kan pasti berwudu. Tetapi kalau efek secara langsung memang belum banyak yang meneliti dok. Apakah benar memberikan efek? Karena tetap memang kebutuhannya dari cairannya itu yang harus diminum itu. Benar, gitu. Jadi mungkin ada sedikit rasa membantunya kan, rasanya mungkin seger atau gimana, tetapi tetap memang efek yang paling utama dari cairan gitu. Terus ini pertanyaan yang terakhir ya dok, sebelum kita tutup waktunya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penderita asam lambung kalau misalnya pas puasa muntah-muntah, pusing dan tidak bisa tidur? Dari Siti Nuruniah dok. Iya, nah ini tadi memang cobaannya teman-teman yang asam lambung itu kan beda-beda juga ya dok ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ada yang memang dia sensitif sekali itu dalam arti gampang sekali telat makan langsung. Iya, telat makan langsung. Kemudian makannya salah sedikit langsung mual atau muntah, bahkan sampai muntah. Jadi memang Mbak itu ya, maksudnya harus dikenali dulu saya ini tipikal yang seperti apa. Kalau memang butuh bantuan obat, harus pakai obat seperti itu pada saat puasa ini dok. Jadi jangan juga kemudian, kadang kan ada beberapa pasien ini dengan asam lambung dia nggak mau obat dulu lah, pokoknya pengen bebas dengan obat ya. Kalau misalnya pada kondisi ini membutuhkan obat, berarti ya harus pakai obat jika memang masih pengen puasa seperti itu ya dok. Sebenarnya kalau saya tangkap dari pertanyaannya tuh dia nanyanya gini dok, jadi kalau saya puasa terus gara-gara mahnya tuh muntah-muntah terus gimana? Nah, kalau berhenti atau enggak gitu puasanya? Kelihatannya itu mungkin. Kalau misalnya memang dia sedang puasa, mual, muntah, nah ini ngelihat juga dok. Kalau yang dia muntahin itu banyak, dari setelah itu dia menjadi lemes, nggak bisa beraktivitas lagi,
boleh berbuka. Oh, iya. Tapi setelah muntah itu ternyata ya it's okay, badan saya Masih maksudnya bisa masih kuat, lanjut, masih lanjut, itu kan sesuatu tidak membatalkan puasa, itu kan sesuatu yang tidak Iya, sengaja tidak ya. sengaja. Silakan seperti itu. Nah, tapi dikoreksi lagi nih menunya. Berarti saya nggak bisa nih menu dengan seperti ini, misalnya pas saat sahur tadi jangan-jangan memang ada yang salah sehingga merangsang muntahnya, atau kemarin memang saya tidak menggunakan obat, berarti saya menggunakan obat agar tidak terulang lagi di kemudian hari, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang sakit mah, terus pas waktu puasa dia muntah atau mual, berarti ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Kalau dia masih kuat ya lanjutkan, Iya, kalau nggak kuat enggak, boleh dibatalkan. Iya. Tapi dengan catatan ya kalau dia masih mau puasa lagi, harus dicari penyebabnya Iya, apa. benar, seperti Jangan, itu, Dok. oh udah saya berhenti nggak Besok kuat, muntah besoknya lagi. nggak. Iya. Besoknya terus mungkin nggak puasa gitu ya Dok. Ya ini kita kembalikan ke orangnya masing-masing kalau Iya, udah seperti seperti itu. ini. Ya udah, ini udah nggak terasa nih 1 jam bersama dengan Dokter Amel nih ya. Makasih loh teman-teman. Nah ini sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada sobat-sobat Mengabdi Wae, baik dari Instagram, dari Facebook. Terus jangan lupa untuk oh ya, maaf. Oh ya, ini hasil rekaman dari live streaming hari ini juga bisa dilihat di Facebook dan juga di YouTube di RSUD Dr. Muardi. Sebelumnya kami ucapkan juga silaturahmi lagi, saya ucapkan silaturahmi lagi untuk mereka yang merayakan bulan Ramadan ini. Terus jangan lupa untuk like, follow, subscribe di akun media sosial kita di RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari sobat-sobat Muardi Wae. Terima kasih ya Dok. Ya. Mungkin nanti lain kali kita ketemu lagi. Iya, semoga ada topik. kesempatan lagi Ya, buat ketemu. tentang Sehat-sehat terus ya teman-teman, puasa tetap sehat, tetap tercukupi nutrisinya biar tetap bisa beraktivitas Ya. normal. Pokoknya jangan sampai kalau puasa malah bikin sakit ya Iya, Dok. Kita kan benar, harapannya semoga semua orang itu sehat. Tetap Sobat-sobat sehat. Muardi kita mudah-mudahan nggak ada yang kesini. Iya. Ya terima kasih ya. Iya.